Berakhirlah sudah paparan program kerja yang sudah saya laksanakan bersama tim untuk mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Rahmadani. NIM saya 21030200011. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya merupakan mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar Angkatan 7 yang bertugas di Sekolah Penempatan SD Negeri 10 Tanjung Pinang Barat. Nah, video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tuntutan tugas dari rekognisi mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Saya sudah membuat laporan kegiatan, namun akan saya jabarkan kembali supaya lebih jelas apa saja program kerja yang sudah saya laksanakan bersama tim di Sekolah Penempatan. Setidaknya ada program kerja yang sudah saya laksanakan bersama tim untuk memenuhi CPMK dari mata kuliah ini. Di antaranya ada administrasi dan kurikulum sekolah, ada administrasi dan manajemen kesiswaan, lembaga pendidikan, dan masih banyak CPMK lainnya. Berikut saya paparkan penjabaran dari program kerja tersebut. Stay tune! Untuk memulai pembahasannya, kita mulai dari CPMK yang pertama ya, yakni administrasi dan kurikulum sekolah. Ternyata setelah dipelajari, CPMK ini sangat penting loh dan berdampak pada sekolah karena kurikulum ini memiliki posisi yang strategis. Secara umum, kurikulum inilah yang mendeskripsikan visi misi dari tujuan pendidikan. Oleh karena itu, saya dan tim berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah, sehingga ada dua program kerja yang efektif untuk membantu menunjang kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Yang pertama, ada modul Master Prodigy, dan yang kedua adalah buku prakarana, yaitu buku kasus. Nah, untuk pembahasannya lebih lanjut, simak berikut ini ya. Program modul Master Prodigy bertujuan untuk merevolusi pengembangan modul pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekolah, memberikan solusi praktis bagi pendidik dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Program ini terlaksana dari 15 April 2024 hingga di akhir penugasan dengan cara mensosialisasikan program di majelis guru dan penyebaran poster untuk menghubungi mahasiswa KM7. Berdasarkan refleksi guru, program ini sangat membantu guru-guru di sekolah untuk mengembangkan modul ajar maupun RPP dan mereka sangat terbantu. Program buku prakarana bertujuan untuk menyusun sebuah buku panduan yang berisi tata tertib mengenai penerapan kurikulum di sekolah. Buku ini dirancang untuk menjadi referensi utama bagi guru dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Proses program kerja ini dimulai dengan melakukan diskusi intensif bersama pihak sekolah untuk mengidentifikasi indikator apa saja yang harus ada pada buku kasus ini. Dilanjutkan dengan mensosialisasikan buku prakarana kepada guru sekolah dan juga peserta didik, dan tahap akhir adalah implementasi bahwa buku prakarana siap digunakan dengan awal razia kepada peserta didik sebagai pengenalan bagaimana buku prakarana ini bekerja. CPMK 2 Administrasi Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. Program kerja ini saya laksanakan di rumah dengan mencari sumber bacaan melalui buku maupun berbagai sumber internet, dan dilanjutkan untuk pemantapan ilmu dengan bertanya kepada kepala sekolah dan beberapa guru di sekolah. Supervisi pendidikan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru senior kepada tenaga kependidikan seperti guru, staf tata usaha, atau pustakawan, guna untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Supervisi berbagai macam yang saya ketahui setelah berbincang dengan kepala sekolah, dan semua ada aturan atau kebijakan yang harus dipelajari lebih banyak lagi. Salah satu contoh dari supervisi adalah supervisi administrasi pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya susun pada laporan kegiatan. Terdapat beberapa komponen administrasi pembelajaran seperti kalender pendidikan, program tahunan, program semester, dan masih banyak komponen lainnya. Terdapat pula kolom skor, keterangan ketercapaian, skor perolehan yang nantinya akan dikalkulasikan oleh tenaga kepemimpinan, dan terakhir ada rencana tindak lanjutnya.
CPMK 3, Administrasi dan Manajemen Keuangan. Program kerja ini saya laksanakan dengan bertanya ke pihak sekolah mengenai bagaimana cara manage keuangan sekolah, dilanjutkan dengan mencari sumber bacaan melalui buku maupun berbagai sumber internet. Tujuan program ini adalah untuk mempelajari secara mendalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan di sekolah yang mencakup perencanaan anggaran, pencatatan keuangan, dan pelaporan keuangan. Next, CPMK 4, Administrasi Ketatalaksanaan dan Lembaga Pendidikan. Program kerja ini terlaksana dari 10 Juni 2024 hingga di akhir penugasan. Kegiatan ini dimulai dengan serangkaian diskusi antara mahasiswa dan pihak sekolah mengenai tata cara dan prosedur penerimaan siswa baru di SD Negeri 10 Tanjung Pinang Barat. Diskusi ini bertujuan untuk memahami secara mendalam persyaratan, proses seleksi, serta waktu dan tempat yang relevan dalam PPDB. Setelah mendiskusikan berbagai opsi dan strategi, solusi yang diambil adalah untuk membuat poster PPDB yang akan berfungsi sebagai sarana utama untuk memperkenalkan peserta didik baru kepada sekolah. Poster tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah yang penting bagi calon siswa dan orang tua mereka, seperti persyaratan pendaftaran, prosedur pengisian formulir, dan kontak informasi yang dapat dihubungi. Yeay, tiba pada CPMK 5, Administrasi dan Manajemen Sarana dan Prasarana. Program pertama, revitalisasi perpustakaan, bertujuan untuk menumbuhkan semangat peserta didik mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku-buku yang tersedia dengan cara mensterilkan dan mengindahkan perpustakaan, pengkategorian buku, dan pelabelan buku agar siswa mudah akses ke sumber belajar. Program ini dimulai dari 25 Maret 2024 dengan tahapan awal berdiskusi bersama pengelola perpustakaan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan merancang langkah-langkah perbaikan. Dilanjutkan dengan mendata dan mengkategorikan buku sesuai jenis, kemudian diinput ke dalam data Excel guna untuk memudahkan ke depannya pengelola perpustakaan memantau ketersediaan buku di perpustakaan. Dan tahap akhir pengindahan dan melabeling buku sesuai pengkategorian yang sudah dilakukan. Program kedua, pojok baca, yakni meningkatkan sarana prasarana sekolah melalui pojok baca di lingkungan sekolah, bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk membaca buku-buku yang tersedia dengan cara yang unik memasuki lingkungan pojok baca. Program ketiga, sekolah kaya literasi. Program ini dirancang untuk meningkatkan sarana prasarana di sekolah, terlebih lagi untuk mempromosikan literasi dan numerasi di sekolah penempatan dengan menyebarkan sebanyak 65 poster. Berdasarkan hasil konsultasi bersama pihak sekolah dan observasi, terdapat beberapa kategori poster, yakni poster literasi, 3 dosa pendidikan, 3 magic words, sekolah sehat, poster minum susu, anti bullying, 5 sopan santun, tidak membuang sampah sembarangan, konservasi tumbuh hayo, hemat energi, mencintai lingkungan, kemampuan penting abad ke-21 4C, kelola sampah dengan 3R, bijak literasi digital, pentingnya literasi numerasi dalam kehidupan, gizi seimbang, lestarikan budaya Indonesia, hindari makanan tidak sehat, gerakan sekolah adiwiyata, poster 5S program Kemendikbud, budaya positif di sekolah, stunting, bahaya sampah plastik, P3, poster Merdeka Belajar, dan PHBS. Tiba di program kerja terakhir untuk mendongkrak fasilitas sarana prasarana sekolah adalah gerakan tanggal literasi numerasi. Kita lanjut ya pada CPMK yang kedua. CPMK 6, yakni Administrasi dan Manajemen Kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini adalah kegiatan penataan, pengurusan segala hal yang berkaitan tentu saja dengan siswa. Namun yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya bukan hanya pencatatan siswa saja yang perlu diperhatikan, tetapi memiliki aspek yang lebih luas secara operasional. Oleh karena itu, saya dan tim berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk mengidentifikasi lagi potensi ataupun masalah yang berada di sekolah penugasan. Akibatnya terlahirlah program kerja yang dianggap efektif untuk menumbuh kembangkan peserta didik, untuk menuntut perkembangan peserta didik, menunjang minat bakatnya selama mereka berada di sekolah, hingga melahirkan skill-skill baru ketika mereka lulus. Nah, dokumentasinya. Sadarlah yang terjadi dalam
laksanakan bersama tim untuk memenuhi CPNK dari mata kuliah ini. Harapannya program kerja yang sudah dilaksanakan bisa bermanfaat bagi sekolah penempatan dan bisa dilaksanakan programnya secara berkelanjutan. Dan harapannya juga semoga laporan akhir ini bisa mendapatkan nilai rekognisi dari mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah secara maksimal. Dari Ibu dosen pengampu, sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and